Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayo wal akhwat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah hadis yang ke-32. Al-hadis Ats-Tsani wa-Tsalathun. Ya, hadis yang ke-32. Saya akan membacakan hadis ini, ya. Hadis an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turukun yuqawwi ba'daha ba'da. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain, ya. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La darara wa la dirar. Hadis ini ayyuhal ikhwa wal akhwat, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Ad-Daraqutni dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwatta secara mursal, ya, secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama sekali, di sini dikatakan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Musnadan di sini artinya sanadnya tersambung antara satu dengan yang lainnya. Itu musnad. Jadi hadis yang tersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan dengan musnad. Oke, hadis musnad juga. Boleh juga masuk dalam kategori hadis marfu. Sedangkan kalau seandainya ada yang terputus, itu yang dinamakan dengan hadis mursal. Al-Imam Malik meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Malik, ya, di dalam kitabnya Al-Muwatta, ini meriwayatkannya secara mursal tanpa menyebutkan di dalam hadis tersebut perawi yang bernama Abu Sa'id dan dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ saya katakan bahwa hadis ini hadis yang hasan, ya, dengan banyaknya jalur periwayatan hadis ini yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kalau kita mencoba untuk mengkaji dalam pembahasan ilmu hadis, ada pembagian hadis yang bisa diterima dan ditolak. Pembagian hadis berdasarkan diterima dan ditolaknya itu biasanya secara garis besar dibagi menjadi 5, ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama dinamakan dengan sahih li dzatihi,
Ya, kemudian yang kedua dinamakan dengan sahih li ghairihi. Yang ketiga dinamakan dengan hasan li dzatihi. Yang keempat dinamakan dengan hasan li ghairihi. Yang kelima dhaif. Nanti dhaifnya itu bermacam-macam lagi. Ada yang dhaif dikarenakan terputusnya sanad, yaitu mursal, munqati, mu'dhal, ya. Ya, itu semuanya masuk dalam kategori terputusnya sanad. Ada yang menjadi hadis yang dhaif dikarenakan perawinya yang lemah. Nanti kelemahan perawi ini juga bertingkat-tingkat, ya. Kelemahan perawi juga ini bertingkat-tingkat. Mulai dari yang sangat teruk, ya. Ya, keadaan perawinya, biasanya para ulama itu memberikan gelaran bagi perawi yang memang sangat teruk, ya. Itu biasanya dengan kata-kata juga yang sangat teruk. Biasanya dikatakan kadzdzab, pembohong. Bahkan sebagian ulama biasanya memberikan gelaran kepada perawi-perawi yang memang terbiasa berbohong dan menjadikan bohong ini menjadi kebiasaannya. Biasanya ulama mengatakannya dajjalun minad dajajilah, ya. Dia adalah dajjal dari jenis-jenis dajjal yang banyak. Ya, ini yang paling teruk. Nanti ada yang dhaif, ya, yang dhaif. Yang dhaifnya yang sangat ringan, misalnya saja perawinya itu nggak kuat hafalannya, banyak salahnya. Nah, itu adalah dhaif yang tidak terlalu lemah, ya. Dia adalah lemah tapi tidak terlalu lemah, ya, karena perawinya ini dari sisi keadilannya Masya Allah, tetapi dari sisi kecerdasannya mungkin berkurang, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh dia, kalau banyak jalur periwayatan yang lain ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, naik derajatnya. Yang awalnya adalah dhaif, dia menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini biasanya seperti itu, menjadi hasan li ghairihi. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Adapun perawi hadis ini adalah beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj, seorang sahabat yang mujahid dan juga mufti di Madinah, ya, di masanya. Ayahnya wafat pada waktu perang Uhud. Abu Sa'id termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Khandaq dan juga menyaksikan Bai'atul Ridwan. Beliau mengikuti 10 peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk, ya, sahabat yang mempunyai banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayat dikatakan jumlahnya mencapai 1170 hadis. Abu Sa'id wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqi Al-Gharqad di umur 84 tahun. Oke. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di dalam kitab Al-Musannif, Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannif itu menjelaskan sebab wurudil hadis, ya. Menurut beliau bahwasanya saya mendengar Ibnu At-Taimi berkata bahwa Al-Hajjaj bin Arta'ah mendengarkan Abu Ja'far berkata bahwa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 2 orang sahabat yang berselisih tentang satu pohon kurma, dan kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diputuskan perkara mereka. Salah seorang daripada 2 orang berselisih tersebut berkata, baiknya pohon kurma itu dipotong menjadi 2 bagian dan dibagi sama rata di antara mereka berdua. Maka Nabi pun bersabda bahwa tidak ada kemudaratan di dalam Islam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ini ada 2 kata, darar dan dirar. Ya, darar dan dirar. Ya. Darar dan dirar ini, darar dan dirar ini kedua-duanya bermakna membahayakan dan dibahayakan, ya. Kedua-duanya bermakna membahayakan dan dibahayakan. Ini sudah ada yang menjawab ini. 1. Ya, sudah betul satunya ini. Jawabannya sudah betul 1 ini. Tayyib. La darara wa la dirar. Jadi kata-kata darar, ya, darar itu artinya membahayakan. Ya, yang dimaksud dengan membahayakan di sini adalah membahayakan diri pribadi. Ya. Yaitu membahayakan diri baik dalam bentuk badan, membahayakan harta benda, membahayakan anak-anak, membahayakan membahayakan hewan ternak dan lain sebagainya. Sedangkan dirar itu adalah membahayakan orang lain. Wal farqu bainad darari wad dirar. Ini saya akan bacakan, ada beberapa pendapat berkenaan dengan masalah ad-darar wad dirar. Anna ad-darar yahsulu biduni qasdin wal madarra biqasdin. Wa lihadza ja'at bi sighatil mufa'alah.
Yang dimaksud dengan darar, membahayakan di sini adalah membahayakan orang lain, tetapi tidak ada maksud untuk membahayakan. Sedangkan dirar, membahayakan orang lain, ada maksud dan tujuan untuk membahayakan orang itu. Ya, itu adalah perbedaan antara darar dengan dirar. Contohnya misalnya, ada orang yang mempunyai tanaman. Ya, tanaman tersebut berada di samping rumah jirannya. Setiap hari dia siram, Dia tidak tahu kalau seandainya air siraman tersebut masuk ke rumah jirannya. Itu kan membahayakan. Tetapi dia tidak tahu kalau seandainya itu membahayakan ternyata jirannya. Maka inilah yang masuk dalam kategori darar. Ya, ini yang masuk dalam kategori darar. Kalau dirar adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, sengaja. Ya, maka ini dinamakan di dalam bahasa Arab adalah dirar. Ya, darar, dirar, tidak boleh membahayakan. Yang jelasnya di sini kuncinya adalah tidak boleh membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Ayo ikhwah, hadis ini adalah merupakan hadis yang menjadi landasan kita di dalam kita bermuamalah dengan siapapun yang bersama dengan kita, ya, yang bersama dengan kita dengan dalam masalah muamalah. Maka hadis ini menjadi sebuah landasan. La darar wa la dirar. Misalnya saja, ya, misalnya sampai ketika kita bermuamalah dengan orang yang bukan muslim misalnya, kita pun akhirnya ya memakai kata-kata ini, la darar wa la dirar. Ya, sebagai contoh misalnya, mohon maaf ya, saya memberikan contoh. Kadang-kadang ada masjid, ya, bukan kalau di Singapura alhamdulillah semuanya diatur ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang ada masjid yang mengadakan salawatan, tahu salawatan ya? Ya, setiap malam Jumat itu mengadakan salawatan. Itu salawatannya dengan suara sound system yang keluar, dan mereka salawatannya bukan sampai pukul 8, pukul 9, biasa mereka salawatan sampai pukul 11. Ya. Ini artinya secara tidak langsung itu otomatis adalah sudah tidak mempunyai tanggung jawab. Dan dia sudah akhirnya membuat gelisah orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang pukul 9 mungkin kan mau tidur. Orang pukul 10 mungkin mau tidur. Tetapi dikarenakan suara yang sangat besar itu, bisa saja membahayakan. Ya, bisa saja membahayakan. Makanya ini menjadi satu landasan ketika kita bermuamalah. Sebelum kita melakukan muamalah itu, tanyakan, ini hal membahayakan atau tidak. Kalau memang membahayakan, hindarkan. Kalau tidak membahayakan, lanjutkan. Itu di dalam masalah muamalah. Ya, itu di dalam masalah muamalah. Sebagai contoh yang lainnya misalnya dalam jual beli. Ya, di dalam jual beli. Kalau seandainya membahayakan orang lain, ya jangan. Ya, dan banyak hal seperti itu. Makanya di dalam hal jual beli kan ada yang dinamakan dengan goror. Ya, goror. Goror itu artinya apa? Samar-samar ataupun tidak jelas begitu kan? Ya, tidak jelas. Makanya ya ikhwah, Islam di dalam masalah jual beli kan betul-betul kalau boleh harus diberikan secara sejujur-jujurnya. Ya, mohon maaf, ini handphone begini, ini handphone begini. Misalnya kalau ada jual beli handphone, dia tahu ini handphone kok mati-mati, jual ah. Ya, ketika dia jual, dia mengatakan, wow, ini handphone terbaik yang pernah saya miliki. Saya sayang sama dia, hanya saja karena kan saya sudah beli yang baru, ya. Ini saya tak pakai, terpaksalah saya jual, katanya kan. Padahal dia jual bukan karena itu, mungkin dikarenakan memang sudah rusak. Ini tidak jujur. Makanya tidak boleh membahayakan, tidak boleh ada gharar di situ. Tidak boleh ada gharar di situ. Contoh yang lain misalnya, kalau seandainya ada orang yang mau sewa rumah misalnya di rumah kita, ya, maka itu harus jelas juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, kalau seandainya misalnya ada yang nak sewa kereta, berapa per hari sewa kereta tersebut, itu harus jelas juga apa yang perlu menjadi tanggung jawab kita. Ini yang perlu untuk kita sampaikan dengan terus terang. Ya, kalau seandainya memang tayanya sudah tak boleh dipakai, ya sampaikan, karena asalnya itu adalah la darara wala dirar. Ya, ataupun misalnya
Makanya di dalam masalah jual beli kan banyak sekali yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk pasar, kemudian setelah itu dia pergi membeli buah. Ya, di atas buah itu masya Allah cantiknya bukan main. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke bawah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan, oh kok di bawah ini ada basah, balal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa ini? Kata dia, minal ya Rasulullah, tadi malam hujan ya, terkena ini ya, kenapa engkau tidak simpan di atas biar ternampak oleh orang? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau kalau seandainya ada buah-buahan yang dijual sejak masih berada di atas pokoknya, karena mungkin saja akan membahayakan orang lain. Membahayakannya bagaimana? Kalau seandainya misalnya orang membeli tersebut masih dalam bentuk pucuk ya, masih dalam bentuk kecil itu, langsung dibeli dengan harga oke, saya beli satu pokok misalnya kan, satu pokok saya beli semuanya ya, tapi dalam bentuk yang masih kecil-kecil, ini gorornya sangat besar. Besarnya kenapa? Otomatis kan dia membelinya dengan harga yang murah. Kalau jadi semuanya, yang rugi siapa? Penjual. Tetapi kalau seandainya qadarullah misalnya semua buahnya rusak, siapa yang akhirnya dibahayakan di sini? Pembelinya. Maka di dalam Islam semuanya diatur dengan baik. Ya, biasanya kan ada orang yang mengatakan jangan menjual kucing di dalam karung, ya. Karena kalau seandainya kucing dalam karung itu hanya terdengar meongnya saja. Apa itu meong gitu kan? Oh iya kucing. Tapi kita tidak tahu ini kucingnya kucing belangka, kucing apa. Ya, ini dalam hal ini Islam sudah memberikan yang namanya hal yang sangat jelas. Kemudian misalnya berkenaan dengan pernikahan seorang laki-laki dengan wanita, itu akhirnya juga Islam sudah mengatur pernikahan itu dengan sebaik mungkin. Ya, dengan sebaik mungkin. Kenapa banyak ulama yang tidak memperbolehkan yang dinamakan dengan nikah siri? Tahu nikah siri ya? Kalau di sini namakan dengan nikah bawah meja atau bawah tangan? Hah? Bawah meja ya? Allahu a'lam. Ya. Ya, kenapa misalnya Islam banyak ulama yang melarang? Karena memang akhirnya menimbulkan kemudaratan kepada wanita kalau seandainya dia sudah dia diceraikan misalnya. Ketika misalnya dia diceraikan, wanita tersebut tidak bisa menuntut. Ya, sang istri tidak bisa menuntut. Mau menuntut apa? Mau menuntut kepada siapa? Menuntut kepada bekas suami misalnya. Bekas suaminya adalah orang yang tidak paham agama misalnya, tidak bertanggung jawab. Dia langsung pergi, meninggalkan wanita itu dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Ketika dia mau menuntut kepada kerajaan, kerajaan tidak mampu untuk melayani aduan mereka. Kenapa tidak mampu? Dikarenakan memang tidak ada catatan kalau seandainya mereka sudah menikah. Misalnya seperti itu. Ya, makanya ini di dalam Islam ada yang dinamakan dengan la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan, dan itu banyak sekali terjadi seperti itu. Misalnya saja berkenaan dengan masalah wasiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sudah mengatakan fala wasiat ahli warithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu jelas bahwasanya seseorang itu tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya untuk menerima bagian lebih dari apa yang sepatutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maka ya wal akhwat, berkenaan dengan masalah ini Islam sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Ayo ikhwah, dan Islam adalah agama yang sangat moderat, wasatiyah betul. Wasatiyah betul. Ya. Contoh berkenaan dengan masalah iddah. Ya, iddah di zaman sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman jahiliyah, yang dinamakan dengan iddah itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Maksudnya orang ditalak, ya, kembali lagi rujuk, ditalak lagi, rujuk lagi. Itu tidak ada yang namanya talak, itu tidak ada batasannya sama sekali di dalam sebelum Islam datang. Terserah, laki-laki itu terserah mau mentalak berapa kali saja, no problem. Itu sebelum Islam. Makanya ketika Islam datang, ya, menghilangkan yang namanya darar itu, dan Islam langsung menyatakan at-talaqu marratan.
Talak itu ada dua, marratan. Ya, marratan. 2 kali. Ya, kalau sudah 2 kali, fa imsakum bima'rufin atau taslihum bi ihsan. Ya, kalau seandainya sudah 2 kali, ya, dipegang baik-baik ataupun dilepas setelah itu. Karena kalau seandainya sudah talak yang ketiga, ya, sudah selesai. Ya, dia harus mempunyai aturan-aturan lagi untuk bisa kembali kepada istri yang sebelumnya. Dan ini di dalam Islam dari awal memang sudah dibuat aturan agar tidak ada yang dinamakan dengan darar dan juga tidak ada yang dinamakan dengan idrar, ya. Oh, ini banyak yang menjawab ini. Hanya satu yang sudah ada, satu yang benar, kedua-duanya. Baik. Ini berkenaan dengan masalah la darara wa la dirar. Kembali saya sampaikan di sini berkenaan dengan masalah la darara wa la dirar, bahwa ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan kita di dalam bermuamalah, ya, di dalam kita bermuamalah. Wallahu taala alam. Banyak hal yang kita bisa dapatkan di sini, ya. Yang pertama misalnya ketika kita bermuamalah angkat suara keras-keras, itu ada manfaatnya atau tidak? Ini juga perlu untuk kita ketahui, karena kalau seandainya mengganggu orang lain, ya lebih baik jangan. Ini mutiara hadis, sebentar. Ya, kalau seandainya mengganggu, lebih baik jangan diangkat suara kita. Kalau seandainya apalagi orang yang orang yang melaksanakan sholat, misalnya mengganggu orang tersebut melaksanakan sholat, lebih baik kita diam. Makanya Islam itu dari awal, misalnya masalah zikir, kan di dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikirnya itu adalah sir. Kenapa sir? Karena mungkin saja masih ada orang yang melaksanakan sholat. Dan mohon maaf, sangat terganggu sebenarnya orang yang ketika melaksanakan sholat sedangkan kita mendengarkan ada yang lainnya yang sangat besar suara, itu sangat mengganggu itu. Mohon maaf, ini adalah hal yang memang kita biasa dapatkan. Tayyib. Nomor 2, hadis di atas adalah hadis yang agung karena menjelaskan sebuah kaidah di dalam Islam yang sangat luas. Ini tadi yang saya sampaikan. Darar dan dirar, ini juga sudah saya sampaikan. Ini, jadi ayyuhal ikhwah, yang jelasnya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang membawa manfaat dan tidak melakukan sesuatu yang membawa mudarat, ya, dan tidak melakukan sesuatu yang membawa mudarat. Segala macam mudarat itu kalau bisa kita coba hindarkan, ya, dan segala macam manfaat kita coba untuk menyebarkannya. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis al-thalith wal-thalathun, ya, al-hadis al-thalith wal-thalathun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairihi hakadha wa ba'dhuhu fi as-sahihain, ya, wa ba'dhuhu fi as-sahihain. Ini lari-lari terus ini. Soalnya saya pinjam satu buku dulu. Soalnya lari-lari kalau di sini. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta suatu kaum dan darah mereka. Namun bukti wajib bagi penuntut dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi seperti ini sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain. Takhrijul hadis. Ya, takhrijul hadis.
hadis ini masuk dalam kategori hadis hasan. Ya, sebagaimana di dalam Sunanul Kubra, Sahih Al-Bukhari nomor 4552, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Musannaf Abdul Razzaq, Mu'jam Al-Kabir dan At-Tabrani. Ya, kalau biografi perawi hadis saya kira tidak perlu untuk kita bacakan. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu bukan keponakan Nabi ya. Saya mau sampaikan, dia itu bukan keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu keponakan ya? Anak saudara, bukan keponakannya Rasulullah, karena banyak orang yang salah paham. Ya, dikatakan bahwa dia itu adalah keponakan Rasulullah, bukan keponakan Rasulullah, tapi yang benarnya adalah dia adalah sepupu. Ya, sepupu tahu ya? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sepupu itu berarti ayahnya dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara, ya. Dan itu adalah sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat. Arti daripada lau yu'ti, lau yu'ta, kalau semua orang menuntut dan diberikan tuntutannya, ya. Dan ini ayuhal ikhwah wal akhwat, Islam itu dalam hal ini Islam itu merupakan sistem hidup yang sempurna. Ya, Islam mengajarkan akidah, ibadah dan akhlak yang mulia. Bahkan ya, Islam juga merupakan hukum yang menjamin setiap hak dan melindungi nyawa, harta dan kehormatan setiap individu. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya Islam itu sebagai sebuah sistem dalam kehidupan kita. Dia adalah merupakan sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Nah, makanya sebenarnya keliru kalau seandainya kita, ya ini bagi saya pribadi ya, keliru kalau seandainya kita senantiasa meminta syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam, tetapi kita sendiri tidak pernah mau melaksanakan syariat Islam itu. Sebenarnya syariat-syariat Islam itu harus dimulai daripada diri kita sendiri. Ya, tanpa ada pemerintah, sebenarnya seorang Islam itu harus berjalan di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, yang namanya syariat itu bukan hanya sebatas ibadah ya. Ya, bukan hanya, karena kadang-kadang yang dinamakan syariat itu kita coba untuk khususkan dia hudud. Yang namanya syariat hudud, tidak. Syariat itu ya, paling tidak kalau kita katakan dia terdiri daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia. Baik itu dalam bentuk akidah, ibadah maupun akhlak, itu bagian daripada syariat. Yang tidak bisa kita lepas daripada itu. Karena kita sebagai seorang muslim tidak mungkin lepas daripada syariat Allah. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat, itu adalah bagian daripada syariat kan? Ketika kita berpuasa, bagian daripada syariat. Ketika kita berzakat, bagian daripada syariat. Ketika kita pergi umrah, haji, apa semuanya, bagian daripada syariat. Tetapi bukan hanya itu. Ketika kita berakhlak baik, itu juga bagian daripada syariat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka sebenarnya seorang muslim itu sudah wajib untuk menjalankan yang namanya syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepadanya. Berkenaan dengan hal-hal yang besar misalnya, berkenaan dengan hukum-hukum ini, maka memang biarkanlah pemerintah yang laksanakan. Tetapi sebagai seorang muslim, ya, makanya ada kata-kata yang begini, ya, akim daulatal islam fi qalbi qabla ayyukimahu fi daulatik. Jadi kalau Anda mau mendirikan negara Islam, tidak perlu dalam bentuk sebuah negara. Dalam diri kita semuanya ini, kita perlu untuk menjalankan yang namanya syariat yang Islam berikan kepada kita. Ya, taib. Dan di dalam hadis ini salah satunya adalah ayyuhal ikhwah, dia menjelaskan kepada kita dengan jelas berkenaan dengan hukum yang ada di dalam Islam dan sistem perundangan di dalam Islam. Ya, di situ dikatakan apa? Lau yu'ta an-nasu bidakwahum, kalau semua manusia dipenuhi tuntutannya, ya, karena di dalam kita, ya, di dalam kita bermuamalah ini, ya, di dalam kita bermuamalah antara satu orang dengan yang lainnya, tidak mustahil terjadi yang namanya clash, tidak mustahil terjadi yang namanya
pergesekan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada orang yang merasa terzalimi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang yang didatangkan kepadanya hukum, dia yang sampaikan hukum, sekaligus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan berkenaan dengan perkara-perkara yang terjadi di kalangan sahabat-sahabatnya. Ya, dan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati permasalahan, mereka langsung kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi apa kira-kira hukum yang terbaik untuk ditegakkan pada saat itu. Dan Nabi senantiasa mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di dalam hadis ini dikatakan, kalau setiap orang yang menuntut dipenuhi tuntutannya, semua orang yang datang, ya, datang misalnya kepada hakim, ya hakim, orang ini menzalimi saya. Oh iya, kalau begitu saya benarkan, kamu telah dizalimi. Semua orangnya ini hancur, hukum hancur. Ya. Karena semua orang akan menuntut, membuat tuntutan. Makanya di sini dikatakan, lau yu'tan nasu bidakwahum, kalau semua orang itu dipenuhi tuntutannya oleh hakim, semua orang yang datang menghadap kepada hakim, semuanya diberikan. Oke, kamu mau menuntut apa? Orang ini ambil uang saya. Ya, orang yang dikatakan mengambil uangnya tanpa ditanya-tanya, masuk penjara misalnya kan, diambil. Tidak. Makanya di dalam Islam itu sudah diatur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, kalaulah seandainya ada di antara dua orang di antara kalian yang datang berselisih di hadapan saya, tetapi yang satunya ini, walaupun dia salah, hebat berbicara. Karena terkadang ada orang kan yang hebat sekali berbicara, sampai dikarenakan dia hebat berbicara, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bukan dengan keputusan yang adil, yang benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya itu berlaku, maka sungguh saya telah memberikan api neraka kepada yang saya putuskan tersebut. Karena dia adalah orang yang pandai berbicara, sehingga dia mungkin dimenangkan dan akhirnya mengalahkan orang yang tidak pandai berbicara, walaupun dia benar. Makanya di dalam Islam juga ada istilahnya, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena dengan terzalimi seperti itu, bahaya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijawab doanya. Akan dijawab doanya. Dalam riwayat itu, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipastikan masuk surga, ya, yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah orang yang terkenal dengan kesabarannya. Ya, Sa'id bin Zaid ini terkenal dengan kesabarannya. Pernah ada seorang wanita yang mempunyai kebun di samping kebunnya Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid di kebunnya itu ada sumur, diklaim oleh wanita itu. Dia mengatakan itu sumur saya. Seharusnya dia masuk di dalam tanah saya. Dia datang kepada khalifah pada saat itu. Akhirnya khalifah memenangkan dia. Sumur itu masuk ke dalam tanah wanita itu. Sa'id bin Zaid terima dan dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya apa yang dia katakan itu tidak benar, maka butakan matanya dan matikan dia di tempat kami berselisih. Tidak lama wanita itu buta. Tidak lama wanita itu buta. Orang-orang di Madinah itu bertanya-tanya, kenapa kamu buta? Dan dia tahu dan paham, tahu diri dia. Dia mengatakan, bidakwati Sa'id bin Zaid. Ini semuanya karena doa Sa'id bin Zaid. Dan pada satu hari, dia pergi ke kebunnya, karena dia sudah buta. Dia tidak lihat, dia masuk terperosok ke dalam sumur. Sumur itu perigi ya. Perigi yang mana Sa'id bin Zaid berselisih dengan wanita itu. Masuk ke dalam perigi tersebut. Makanya di dalam Islam dikatakan di sini, kalau semua orang yang menuntut diberikan tuntutannya, maka nanti ada orang yang akan menuntut harta orang lain dan dia mengatakan itu miliknya. Banyak tidak? Sekarang banyak. Bukan miliknya, kemudian dikatakan itu milik saya. Ya, tiba-tiba datang itu milik saya. Dari mana? Ya, makanya di dalam Islam dikatakan ladda'a rijalun amwala qaumin, maka orang-orang pasti akan menuntut harta orang lain, bukan miliknya tapi dia tuntut. Kemudian wadima'ahum, bahkan juga berkenaan dengan masalah darah. Orang ini
memukul saya, orang ini begini, orang ini begini. Nanti ada orang yang bersalah masuk ke dalam penjara. Ada istilah hukum itu. Lebih baik menghukum lebih orang-orang yang bersalah daripada lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Karena bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau seandainya menghukum orang yang tidak bersalah. Di sini Islam akhirnya memberikan satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika terjadi pertikaian, maka pada saat itu seseorang perlu, hakim di sini perlu melihat siapa yang menuntut dan siapa yang dituntut. Kalau ada orang yang menuntut sesuatu, maka dia perlu membawa bukti. Di situ dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, berikan bukti. Ketika ada seseorang mengatakan orang ini tidak sholat, datangkan buktinya. Kamu yang menuduh, datangkan bukti. Jangan menuduh setelah itu lepas tangan. Ada istilahnya orang kan lempar batu sembunyi tangan. Jangan. Anda menuduh, berikan buktinya. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan kamu ini adalah ahli bid'ah, berikan buktinya. Kan seperti itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Anda menuntut seseorang, Anda harus datangkan bukti-bukti tersebut. Dan hakim harus meminta buktinya. Ketika terjadi tuduhan kepada seseorang terhadap kesalahan, untuk sabit kesalahan tersebut, dia perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ketika kita mengatakan orang ini mengambil harta saya sekian-sekian, buktinya. Jangan sampai buktinya itu katanya enggak. Bukti jelas. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan setiap masalahnya dalam masalah muamalah itu kan harus dicatat dan ditulis dengan sebaik-baiknya. Lengkap tulisan tersebut. Harus lengkap tulisan itu. Karena memang di dalam Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika kita menuduh orang lain, siapkan bukti. Kita menuduh orang lain melakukan kejahatan, siapkan bukti. Jangan sampai buktinya katanya sih. Kamu lihat, tidak lihat. Jadi katanya. Wah, ini bisa bahaya kalau seandainya orang hanya mengatakan katanya itu. Makanya perlu bukti, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kemudian kalau seandainya dia sudah menunjukkan bukti-buktinya, dipanggillah orang yang dia tuduh. Si A memberikan tuduhan kepada kamu bahwa kamu begini, begini, dan begini. Ya kan? Ada buktinya? Ini buktinya. Ini buktinya. Ketika dia melihat bukti-bukti tersebut, saya tidak akui ini semuanya. Oke, kalau seandainya dia tidak mengakui, apa yang harus dilakukan oleh hakim? Meminta sumpah daripada orang itu. Wal yamin ala man angkar. Bersumpah bahwa apa yang didapatkan itu tidak benar. Mungkin ada orang yang menganggap sumpah itu seperti biasa. Padahal di sisi Allah itu sangat besar. Kadang-kadang kan ada orang sudahlah, sumpah sekarang nggak tak ada apa-apa pun. Hati-hati. Karena mungkin sekarang belum terjadi, tapi nanti pasti akan didapatkan ketika di akhirat kelak. Makanya bukti-bukti ini perlu ada. Dan kalau seandainya kita menjadi seorang saksi, jadilah saksi kepada kebenaran, bukan menjadi saksi kepada orang. Saksi kepada kebenaran. Apa yang benar ungkapkan. Seperti saksi berkenaan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan ketika dia lari, ditarik bajunya, koyak bajunya dari belakang.
Dan wanita itu juga mengoyak bajunya dari depan. Tidak ada orang yang tahu siapa yang bersalah di dalam hal itu. Tetapi ketika ada orang yang melihatnya dan dia akhirnya memberikan pembuktiannya, dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min duburin, ya fasadaqat fakadzab fasadaqa fahiya minal kadhibin, gitu kan. Fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Maka wanita itu berdusta dan Yusuf dalam keadaan menjadi orang yang benar dalam hal itu. Setelah dilihat, oh iya, ternyata wanita itu koyak di bagian depan, Yusuf dari belakang. Makanya orang-orang tahu bahwa sesungguhnya Yusuf adalah orang yang benar di dalam hal itu. Tetapi untuk menutup malu, akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam malah dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ini orang yang tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara, dan ini bahaya. Ya, maka ayyuhal ikhwah, inilah syariat. Syariat datang untuk menjaga harta, martabat, darah daripada manusia dari berbagai macam permainan-permainan yang tidak benar ini. Ya, yang tidak benar. Saya banyak mendengarkan kalau di Saudi itu, kan di Saudi itu ada hukumannya hukuman mati, ya. Hukuman mati, yang hukuman pancung itu. Ya, terus terang saya sendiri pernah melihat secara langsung 3 orang yang dipancung itu. Tetapi ayyuhal ikhwah, saya pernah bertanya bagaimana proses pemancungan terjadi di Saudi. Ternyata Masya Allah panjang. Mulai dari mahkamah rendah dinyatakan dia bersalah, naik lagi ke mahkamah yang sedang, dinyatakan dia bersalah, naik lagi ke mahkamah tinggi, dinyatakan dia bersalah. Jadi ketika semua mahkamah menyatakan dia bersalah, setelah itu ada fase permintaan maaf. Permintaan maaf, ya, yang melakukan pembunuhan misalnya, ya, kepada ahli warisnya. Semuanya diminta maafnya. Kalau seandainya ada 1 orang saja yang memaafkan, maka tidak terjadi yang namanya hukum pancung. Yang terjadi setelah itu apa? Pemaafan tersebut, ya, menjadikan orang yang tertuduh ini, ya, yang sudah dipastikan sabit kesalahannya ini, membayar yang namanya diat. Dan diatnya kan besar itu, Pak. Ya, disinilah hadirnya kadang-kadang negara yang membayarkan diat tersebut kepada ahli waris. Makanya ayo ikhwah, tidak mudah itu akhirnya menentukan sebuah kesalahan melalui yang namanya pemikiran yang besar, ya, karena memang syariat datang untuk menjadi penjaga daripada daripada orang-orang yang menjalankan syariat tersebut. Allahu ta'ala alam. Taib, kita lanjutkan hadis. Kita ambil 3 hadis malam ini, ya, insyaallah. Cara mengingkari kemungkaran, ya. Cara mengingkari kemungkaran. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa fadzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat yang namanya kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau seandainya tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis sahih. Pertama, kata-kata man, ya, itu kan man ra'ah. Man ra'ah, man di situ kalau di dalam bahasa Arab dinyatakan sebagai ismu syartin. Ya, itu adalah kata yang menunjukkan adanya syarat. Ya, man ra'ah itu adalah kata yang menunjukkan syarat. Sebuah syarat ada syarat, ada jawaban syaratnya. Dan di situ syaratnya adalah barang siapa yang melihat kemungkaran.
Saya mau terangkan kata-kata man ro'a. Ya. Kata-kata man ro'a menunjukkan bahwa seseorang yang melihat kemungkaran itu adalah orang yang tahu, faham bahwa hal tersebut merupakan kemungkaran, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri atau mendengarkan dengan telinganya sendiri dengan kabar yang yakin, ya, barulah itu dinamakan dengan ro'ah. Jadi bukan katanya, ya, bukan katanya. Jadi yang dinamakan dengan ro'ah itu betul-betul melihat, bukan katanya. Makanya di dalam Islam itu sangat detail kadang-kadang. Mohon maaf, di dalam Islam sebelum menjatuhkan satu hukuman, maka biasanya itu sangat detail. Nabi SAW ketika ada seseorang yang dikatakan berzina, ya, berzina, kemudian akhirnya dipanggillah 4 orang saksi. 4 orang saksi itu ditanya oleh Nabi. Mungkin hanya dipeluk-peluk. Tidak ya Rasulullah. Mungkin hanya begini-begini. Tidak ya Rasulullah. Sehingga Nabi SAW itu mempergunakan sebuah kata yang sangat jelas. Apakah punyanya masuk ke punyanya seperti masuknya timba ke dalam perigi. Oh, itu jelas itu. Setelah ada kata-kata itu, barulah Nabi SAW memberikan hukuman. Ya, dan yang penting di sini orang tersebut tahu bahwa itu adalah merupakan kemungkaran, karena banyak orang yang tidak tahu membezakan mana kemungkaran, mana yang bukan kemungkaran. Banyak orang-orang yang tidak tahu mana kemungkaran, mana yang bukan kemungkaran. Biasanya yang mungkar dikatakan tidak mungkar, yang tidak mungkar masuk ke dalam kemungkaran, ada juga seperti itu. Ya. Maka di situ dikatakan barang siapa yang melihat yang namanya kemungkaran. Kalau dikatakan kemungkaran itu apa sih? Kemungkaran itu apa? Kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, biasanya ulama memberikannya sangat pendek. Kemungkaran itu adalah ma'ankarahu syara'. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Maka itu masuk dalam kategori kemungkaran. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Sebagian ulama mengatakan manahallahu anhu wa rasuluhu. Segala sesuatu yang mana Allah dan Rasulnya melarang untuk melakukannya, maka itu bagian daripada kemungkaran. Kenapa? Li'annahu yunkiru ala fa'ilihi ayyaf'alahu. Karena hal tersebut mengingkari pelakunya untuk melakukan kemungkaran tersebut. Ya. Maka ya ikhwah, dia perlu untuk mengetahui apa itu kemungkaran, dia perlu lihat apa itu kemungkaran di hadapannya, baru dia boleh masuk kepada step selanjutnya melakukan perubahan. Contoh, ada orang yang bawa pisau. Pertanyaannya, ini kemungkaran atau tidak ini? Tidak. Jadi jangan hanya melihat sekejap langsung kita katakan itu adalah kemungkaran. Tidak. Bawa pisau mungkin saja mau kupas mangga. Atau Pak Yazid biasanya kan bawa semangka, mungkin dia mau potong semangka. Jangan hanya melihat sesuatu langsung kita katakan bahwa itu adalah kemungkaran, belum tentu. Ya, dan memang betul-betul orang harus yakin dulu bahwa orang itu melakukan kemungkaran, baru kita pastikan bahwa itu adalah merupakan kemungkaran. Contoh yang lain misalnya, kita lagi duduk, ya, di depan kita ada botol. Botol itu adalah botol apa? Kan botol bir misalnya kan. Sekarang kita mau pastikan itu adalah kemungkaran atau bukan. Belum bisa dipastikan itu kemungkaran sampai betul-betul dia minum. Kalaupun seandainya dia minum, pastikan juga isinya betul-betul air atau mungkin hanya teh yang diisi di dalam botol tersebut. Jadi
sebelum kita merubah yang namanya kemungkaran, pastikan dulu bahwa orang tersebut memang 100% yakin dia melakukan yang namanya kemungkaran. Jangan langsung, wah itu dia minum khamar, baru botol di depan kainnya saja langsung ini. Atau contoh yang lainnya, misalnya ada orang yang main, kalau wallahu alam, domino ya di sini namanya. Kalau di Indonesia kan namanya gaple. Ya. Domino misalnya kan. Boleh tak main itu? Masuk dalam kategori kemungkaran enggak itu? Ya. Tidak ada unsur judinya, misalnya main aja. Kemudian setelah itu kita datang langsung hancurkan itu ya. Nah, ini bahaya juga karena kita belum yakin bahwa itu adalah merupakan sebuah kemungkaran. Makanya yang dimaksud dengan kemungkaran di sini para ulama mengatakan la budda ayyakuna munkaran wadhihan yattafiqu alaihi al-jami'. Yang masuk dalam kategori kemungkaran di sini adalah kemungkaran yang nyata, jelas, dan kemungkaran itu adalah kemungkaran yang disepakati. Ya, kemungkaran yang disepakati. Nah, itu kemungkaran itu. Ya. Kemungkaran yang disepakati. Jadi kalau seandainya sudah menjadi kemungkaran yang disepakati, maka barulah setelah itu muncul kata-kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ini juga perlu untuk kita ketahui bersama. Para ulama menjelaskan kata-kata falyughayyirhu biyadi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Ini bagi orang yang mempunyai kekuasaan sultah. Ya, sultah, kekuasaan. Dan tidak semua orang berhak untuk menjadi hakim bagi orang lain. Jangan. Contoh misalnya, ada orang yang minum. Oh ya, saya teringat. Saya belajar kemarin fikih jinayat. Orang yang minum khamar ini 40 kali sebat. Dia langsung ambil rotan, disebat orang tersebut di hadapan orang. Itu tidak boleh. Nabi mengatakan, falyughayyirhu biyadihi. Ya, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Tidak boleh. Di dalam Islam ada sistemnya. Berkenaan dengan masalah hukuman-hukuman seperti itu diberikan kepada waliul amr, kepada pemerintahan untuk membuat perubahan. Mungkin kita membuat aduan. Boleh. Kalau kita membuat aduan, boleh. Ini orang melanggar misalnya. Setelah jam 10 masih minum. Kan kalau tidak salah di sini sampai pukul 10 kan? Atau pukul 11? 10 misalnya kan? 10 malam. Ya. Di Gelang itu 10 malam sudah tidak ada yang minum. Hanya makan aja. Ya, jadi di dalam hal seperti itu misalnya, kita boleh berikan aduan. Bukan kita yang bertindak dengan sendirinya. Karena kalau semua orang mau bertindak dengan sendirinya, hancur. Hancur. Semua orang mau bertindak. Semua orang mau menjadi polis swasta. Ya, jangan. Berikan. Kecuali kalau seandainya misalnya orang tua. Kita orang tua, anak kita melakukan kesalahan. Kita punya hak atas dia atau tidak? Ya, boleh, silahkan. Tetapi kalau orang lain kita lihat misalnya ambil, sebat dia. Tidak seperti itu. Makanya ketika dikatakan biadi itu adalah kepada para sultan yang mempunyai kekuasaan. Tidak semua orang. Tidak semuanya orang. Misalnya saja ada orang yang, mohon maaf, berzina, misalnya kan ketahuan bahwa dia berzina. Kemudian setelah itu, ya, dia datang, oh kita buat lubang. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Oh, dibuatlah semua orang disuruh untuk melempar. Itu tidak boleh. Karena dia bukan pemerintahan yang sah.
Dia tidak boleh. Kembalikan kepada pemerintahan, karena ini berkenaan dengan keamanan sebuah negara. Maka kalau tidak sanggup kita dengan tangan, di sini dikatakan fabilisanihi, dengan lisannya, memberikan kepadanya peringatan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Kita tahu. Makanya para ulama itu juga menjelaskan, ayyuhal ikhwah, kalau seandainya ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, seseorang itu baru sekali itu melakukan kesalahan itu. Baru satu itu, sekali itu karena manusia tidak ada yang tahu. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kemudian misalnya ada orang sekali itulah dia melakukan kesalahan itu. Dia belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya, sekali itulah dia melakukan kesalahan itu. Nabi pun menyatakan orang seperti itu silakan ditutup. Jangan setelah itu langsung diributkan, masuk ke media, sampaikan kepada semua orang. Ini orang begini loh, ini orang baru sekali. Makanya para ulama itu mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang diketahui dia itu adalah orang yang ahlus salah. Ahlus salah itu artinya orang yang senantiasa melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Maka ya, kalau seandainya sekali dia melakukan yang namanya kesalahan, maafkan. Sekali dia melakukan kesalahan, maafkan. Kecuali kalau seandainya orang itu memang ya terkenalnya memang begitu. Ya kan? Setiap hari melakukan seperti itu, maka mungkin saja kita sampaikan dengan cara yang agak keras sedikit. Apalagi dia tahu hukumnya. Karena ada juga orang yang tidak tahu hukum, ayyuhal ikhwah. Contoh yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia kencing. Nabi paham orang ini tidak paham apalagi namanya tidak paham hukum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham orang ini tidak paham hukum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan aja dia kencing. Biarkan. Selesai kencingnya itu, barulah selesai itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk mengambil satu baldi air, kemudian setelah itu disuruh disiram. Sahabat waktu itu geramnya bukan main. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham. Orang ini belum paham bahwa ini adalah masjid. Nabi memanggil pada saat itu orang tersebut. Nabi memanggil, Nabi sampaikan. Kata orang tersebut, saya belum pernah dapatkan ada guru yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itulah akhirnya. Jadi ketika kita ingin merubah sebuah kemungkaran, jangan sampai kemungkaran yang kita rubah ini malah melahirkan kemungkaran baru. Ya, dan kita perlu tahu juga bagaimana cara merubah kemungkaran tersebut agar ya kemungkaran yang kita rubah itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak.